sampai di sini segitu lamanya, berarti kan Mas merasa nyaman di sini. Nah, yang membuat nyaman ini apa? Nyaman di sini seperti kayak kampung kita di Indonesia, di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam cinta damai buat kita semua ya sahabatku dimanapun Anda berada. Tentunya tidak lupa kembali saya mendoakan agar kita semua sehat jasmani dan rohani, tidak kurang suatu apapun. Berjumpa kembali di channel saya Bejo TKI Malaysia, channelnya anak rantau Malaysia. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin berbicara dan mereaksi sebuah video ya, tentunya tentang Indonesia dan Malaysia ya. Ramai sekali orang-orang Indonesia yang pergi merantau ke Malaysia untuk merubah nasib ya sahabatku semuanya, terutama untuk menyara kehidupan keluarga di kampung, dan ramai juga yang menjadi tulang punggung keluarga ya, contohnya seperti saya. Untuk membahas hujatan netizen yang katanya kami para TKI mental kuli, mental babu dan lain sebagainya. Mungkin para TKI seperti kami, di mata kalian yang suka menghujat itu, kami adalah mungkin sampah masyarakat, ataupun yang bagi kalian suka menyemarkan nama negara ya, nama negara Indonesia bagi kalian ya. Tetapi di lain sisi kami adalah salah seorang harapan ataupun tulang punggung bagi keluarga kami yang sangat berharga ya tentunya, sebab kamilah harapan mereka untuk mencari nafkah, sebab hanya kamilah yang maksudnya yang diberi peluang untuk menanggung atau menggalas tanggung jawab kepada keluarga. Mungkin kalian tercipta ataupun Allah takdirkan sebagai salah seorang yang berkelebihan harta benda, jadi kalian tidak seberapa mengalami kehidupan susah payah ya. Tapi tentunya apa yang Anda tonton tentang konten-konten anak rantau itu sebetulnya baiknya Anda jadikan iktibar ataupun sebagai cerminan Anda untuk lebih bersyukur jika Anda diberikan peluang atau kelebihan harta benda ya. Tentunya kalau kalian diberikan kelebihan harta benda, baiknya Anda banyak-banyak sedekah, dermawan, dibagi-bagikan ya. Karena Allah memberikan harta kelebihan kepada seseorang itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk disombongkan ya, tetapi untuk jadikan alat suatu ibadah ya. Sebab orang yang berkelebihan harta itu lebih mudah untuk beribadah tentunya ya, dari segi sedekah, amal jariyah, menyumbang, menolong orang-orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Mungkin tidak saya jelaskan, Anda pandai sendiri, pintar berpikir sendiri ya, tetapi terkadang mungkin diberi dengan melihat konten-konten seseorang memberikan penerangan yang baik akan menjadi jalan hidayah untuk orang-orang yang sombong ya. Sebab hidayah Allah itu harus dicari dan bukan secara kebetulan ya, tapi entahlah, namanya manusia itu bermacam-macam rambut dan otaknya lain-lain cara berpikir ya sahabat. Jadi di sini di samping itu perlu Anda ketahui juga bahwa orang Indonesia yang menjadi pekerja di Malaysia itu beratus ribu orang ya, baik yang resmi maupun yang ilegal dari dulu hingga sekarang yang saya tahu ya. Dan saat ini kembali ke topik utama, yaitu mengenai gaji pekerja kebun yang dibahas oleh kawan kita di video ini. Kalau masalah gaji Mas, setiap bulan ini hitungannya bulan, harian atau gimana? Aku ambil harian. Ambil harian. Ambil harian. Aku ambil borong. Ambil borong juga. Nah, kan katanya itu juga banyak orang yang bilang orang Indonesia merantau ke Malaysia di perkebunan nanas ini bisa tanam sendiri, bisa sewa lahan. Itu gimana ceritanya? Oke lah, dimulai dari harian dulu. Harian itu perharinya berapa Mas? Hariannya per hari itu ikut orang cuman murah, 60 ringgit. 70 ringgit. Berarti kalau dirupiahkan itu sekitar 200.000 lebih dalam satu hari. Bekerja jam berapa sampai jam? Kita masuk dengan rondeng, ada yang pagi sampai jam 12 kita rehat, balik pukul 2, kerja lagi pukul 2 sampai pukul 6 ada.
Nah, ada yang ambil 1 jam 10 ringgit ya, ada 1 jam 10 ringgit. Kalau yang borong itu gimana? Kalau borong itu kayak contohnya petik nanas, potong nanas, kita 1 biji sampai keluar sana 10 sen. Jadi sampai keluar sini, oh sana jalan besar. Jalan besar. Sampai itu 10 sen. 10 sen kali benih itu berapa ya? Kalau 1000-nya 50. Bahwasanya gaji bekerja di kebun nanas itu bervariasi, tidak tentu ya sahabatku. Biasanya lihat dari orang baru atau orang lama ya sahabat semuanya ya. Kalau orang baru mungkin agak murah, sebab seseorang digaji mahal itu tergantung kemahiran dan dan kelebihan daripada tenaga seseorang ya. Sebab di perkebunan ini selain menggunakan otak juga menggunakan tenaga otot. Jika contohnya memanen buah nanas ya. Jika memanen buah nanas itu selain mempunyai kemahiran dalam berpikir bagaimana kerja agar lebih cepat, tentunya juga menggunakan otot yang kuat ya sahabatku. Otot yang kuat itu kan sebab kita menumpang berat buah nanas itu kan. Itu kerjanya kalau saya itu borong, jadi siapa cepat ya itu yang akan mendapat upah banyak. Seperti juga cari benih nanas ya, cari benih nanas pun kerja borong, tanam borong, terus menghormon dan lain sebagainya. Kalau saya semua saya ambil borong. Kalau untuk kerja kongsikong ataupun harian juga bervariasi. Misalkan seseorang itu dilihat dari pekerjaannya ya, misalkan orang itu tidak bahasanya itu tidak mengawal waktu kerja, yang penting dapat banyak walaupun harian, tidak lihat waktunya. Tentunya seperti majikan pun akan memberikan upah yang lebih jika kita pun mengerti atas pekerjaan yang kita jalani ya sahabat semuanya. Jadi terkadang seseorang digaji murah itu kan lihat cara bekerja dia sendiri. Itu yang saya pahami selama bekerja di Malaysia juga ya. Dan tentunya peluang pekerjaan di Malaysia itu banyak. Maksudnya di samping peluang pekerjaan, peluang mencari duit lebih itu banyak. Jadi tergantung kita mengolah, cara mengoperasikan bagaimana cara kita mencari uang lebih ya. Misalkan kalau kerja 1 hari pagi hingga ke siang, terus istirahat, terus kembali ke petang sampai mungkin petang lagi, itu dikira 1 hari. Tapi kalau kita mau ambil pagi hingga pukul 1, pukul 2 bisa dihitung 1 hari, sorenya kan kita bisa cari overtime kan, seperti itu kan. Dan mari kita lihat videonya kembali. Harus bisa nanam, perawatan, panen ya. Jadi semua harus bisa, nggak bisa diandalkan dalam satu. Ya kan? Nggak bisa. Kalau tunggu orang panen, nggak. Paling ini panen cuman 1 minggu 4 kali panen. Itu sudah sering, nanti kalau cuma 1 minggu 2 kali, kata 1 minggu plus nggak ada orang panen, nggak ada yang nyuruh panen. Kalau dilihat dari kesimpulan sahabat kita yang kerja di kebun nanas tersebut, bahwa upah itu memang sangat berharga ya sahabat, ketimbang kita di kampung halaman yang susah untuk mendapatkan kerja sahabat semuanya ya. Contohnya juga ada satu komen katanya, saya ini S1 bang, tapi saya lagi nunggu proses kerja di Malaysia. Bahkan tetangga serta keluarga itu menghina saya, katanya percuma kuliah tinggi-tinggi tetapi harus kerja ke luar negeri, kerja di kilang, maksudnya kerja di pabrik pula itu, seperti itu katanya ya. Dia curhat seperti itu di komen. Tetapi walaupun kita lulusan kuliahan, kalau di kampung itu tidak bekerja, terus mau kayak mana? Sedangkan peluang pekerjaan mungkin ada di luar negeri kan, perlu kita ke sana dan kita cari. Ya mungkin anggap aja seperti batu loncatan ya, sementara daripada tidak bekerja, daripada menyusahkan orang tua, kan lebih baik kita cari penghasilan sendiri mumpung lagi muda sambil cari pengalaman ya. Mohon minta kata-katanya buat orang yang bekerja yang kurang beruntung, kalau misal di kebun itu gimana ya. Kalau kurang beruntung itu orangnya hora-hora di sini pasti. Jadi menurut saran Mas, kalau yang kurang beruntung di bangunan atau yang
hubungan terlalu banyak, silahkan masuk di perkebunan. Kalau yang ingin benar-benar mencari uang gitu ya. Yang nggak tentu, nggak pasti, karena orang kan keahliannya sendiri-sendiri. Oh, skillnya beda-beda ya. Beda-beda keahliannya. Kalau dia bidang bangunan, tidak punya keahlian bidang bangunan, ya biarin bangunan. Pun tak punya keahlian di bangunan, nggak ada. Oke geng, semoga video ini bisa menginspirasi buat kalian-kalian dan yang penasaran kerja di Malaysia di perkebunan. Nah, ini sudah terjawab semua, silahkan dilihat, dan semoga video ini bisa dilihat pada orang-orang Indonesia yang mau masuk ke Malaysia biar nggak penasaran. Dengan video ini semoga bisa bermanfaat, dan salam dari kami TKI Malaysia, salam TKI sukses. Apapun yang akan kita buat, janji itu benar, dan mencari rezeki yang halal tidak perlu menghiraukan apa kata orang lah. Jalani semuanya, nanti pekerjaan yang baik akan menghampiri kita sendiri kok. Saya yakin itu. Janji niat kita tulus dan baik, insya Allah dimanapun kita berada, pekerjaan yang baik dan rezeki yang baik akan menghampiri kita semua. Tapi jangan lupa Anda berusaha dan sambil berdoa. Mungkin gitu aja konten saya hari ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Untuk kawan-kawan yang ada komplain ataupun sesuatu yang ini sampaikan, silahkan PM saya baik di TikTok maupun Facebook ataupun Instagram ya. Semuanya sudah saya upload di tab komunitas, jadi Anda bisa mencari bila ada kepentingan dengan saya pribadi ya. Silahkan, baik yang suka atau tidak suka, mau menghubungi saya buka pintu saya dengan lebar-lebar. Saya siap menanggapi apapun itu kemungkinan ya, sebab saya sudah siap. Seseorang yang membuat konten ataupun sang konten kreator itu siap menghadapi semuanya. Pokoknya jangan takut, lawan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.